Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menemukan salah satu jenis umbi-umbian yang unik, langka, dan terdengar aneh. Ini dia. Ini dia, kentang hitam. Di sini orang juga biasa menyebut dengan kentang Jawa, kleci, atau ini namanya ini agak aneh dan kayaknya kurang enak terdengar, yaitu kentang J. Itu. Jadi ini tanaman jenis umbi-umbian yang sudah langka, sulit dijumpai, termasuk di pasar-pasar tradisional. Dan alhamdulillah pagi tadi saya ke Pasar Kongsi. Pasar Kongsi itu letaknya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebelah sininya dan sebelah sininya Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan pintu sebelah sananya ini Jalan Pramuka. Memang ada 3 pintu nih, pintu masuk, pintu keluar angkot, pintu masuk angkot, pintu keluar angkot, dan juga pintu sepeda motor, dan juga muat juga sih angkot. Jadi Pasar Kongsi ini adalah bisa juga disebut sebagai terminal non-bus tipe C di Purworejo. Oke, saya kembali lagi ke kleci atau kentang hitam, kentang ireng atau kentang J. Jadi kentang J ini pernah menjadi salah satu bahan pangan alternatif di Indonesia. Namun sayangnya kini hampir terlupakan. Bisa jadi terlupakan karena orang jarang sekali menyebut atau makan atau membeli kentang hitam atau kentang ireng ini. Dan memang sudah langka, sudah jarang sekali ditemui. Ini tadi saya beli satu piring ini 2 bungkus nih, 2 bungkus plastik. Satu plastiknya 5.000, jadi 2 bungkus plastik itu 10.000. Cukup untuk menunjukkan, mameri ke pemirsa Yukichi bahwa saya menemukan pangan atau jenis umbi-umbian yang langka. Oke, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon like, komen, dan subscribe di Yukichi. Yuk kita cicipi. Jadi tanaman umbi jenis kentang hitam ini besarnya ini sebesar jari tangan ya, sebesar jari tangan. Jari tangan, tapi jari tangan yang jumbo ini. Warnanya hitam dan berkulit lunak. Ini berkulit lunak. Dalamnya tetap sama seperti kentang, tapi ini agak kecoklatan atau kehitaman dikit ya. Kalau kulitnya tipis sekali, tipis sekali. Jadi ini jenis umbi yang batang pohonnya itu berbatang lunak. Kalau di sini di daerah Purworejo ini orang yaitu menyebutnya kentang hitam, tapi di daerah lain ada juga yang menyebut ini sebagai gembili warna hitam dan lain-lain. Memang tidak hanya di Purworejo atau di daerah Jawa aja, di daerah Jawa Barat atau Sunda, di daerah Betawi juga ada. Meskipun ya itu yang saya bilang tadi, itu langka. Jadi kalau yang sudah tua seperti ini cukup direbus atau dikukus saja, kemudian langsung dimakan begitu aja. Tapi kalau yang kentang hitam yang masih muda, bisa dijadikan sebagai campuran lodeh atau sayur asem. Nah ini, saya cicipin sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya juga tawar, tapi agak kayak kentang juga biasa, kentang biasa juga enggak. Kayak gembili juga enggak. Gembili beda, memang unik nih. Saya sulit juga menjelaskan rasa kentang hitam ini. Ada rasanya agak kegurih-gurihan, tidak gurih banget. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kentang hitam ini pernah menjadi salah satu bahan pangan alternatif di Indonesia. Jadi kandungan
karbohidratnya ini memang sangat tinggi ya, seperti halnya kentang, singkong, dan lain-lain. Memang mengenyangkan juga ini. Jadi sedikit juga saya sampaikan, saya tadi membeli ini di pasar kongsi. Jadi pasar kongsi itu tadi saya belinya itu di pintu masuknya ya, pintu masuk angkot pasar kongsi. Jadi persis di depan mall atau supermarket Jodoh itu, yang sebelumnya itu ada yang dagang pisang, ada sayur-sayuran juga, ada nangka sayur ya, nangka matang juga ada juga. Itu masuk, itu namanya terminal kongsi. Nah, tidak jauh dari situ, sekitar 30 meter dari pintu masuk itulah saya menemukan kentang hitam ini. Sedikit tentang pasar kongsi. Pasar kongsi ini dulu terkenalnya sebagai pasar burung juga. Pasar burung tapi burung merpati. Dan dulu itu saya ingat waktu kecil di situ memang sudah menjadi terminal ya, terminal non-bus. Tadi dibilang sih ya non-bus tipe C. Dulu saya baru tahu namanya mobil-mobil itu kalau di sana itu jurusan Banyuasin. Nah, dari situlah saya baru tahu di situ ada nama daerah itu daerah Banyuasin. Memang masih masuk Purworejo juga. Gitu. Jadi pasar kongsi itu adalah pasar burung. Sedikit saya tambahkan juga, kalau tadi pintu masuknya itu di depan, persis di depan mall atau supermarket Jodoh. Oh ya, bagi yang menyebut nama Jodoh, supermarket Jodoh ini, bagi yang sudah berjodoh, mudah-mudahan diberikan jodohnya langgeng sampai akhir. Bagi yang belum berjodoh, saya doakan semoga segera mendapatkan jodoh. Terus yang pintu sebelah sana itu, pintu masuk itu pintu keluar atau pintu masuk juga ini dua arah. Itu keluarnya persis di depan Pasar Baledono Purworejo. Nah, Pasar Baledono Purworejo juga unik ini. Kalau malam jam 11 sampai setengah 12 malam itu ada sego koyor. Yang jualan sego koyor namanya Pak Supri. Itu jam 11 sampai setengah 12 malam aja. Itu juga unik banget. Sego koyor itu dalam setengah jam aja sudah habis ludes. Anehnya juga jualannya malam hari. Dan dalam waktu setengah jam itu Pak Supri bisa menjual 125 porsi, sekitar 125 porsi. Dan pintu yang sebelah sana itu Jalan Pramuka. Jalan Pramuka, kalau ke kiri itu ke Pasar Baledono, ke kanan ke Perapatan Kembang yang ada bakso Bang Siputnya. Pokoknya Purworejo ini memang kaya sekali dengan makanan, cemilan, jajanan, oleh-oleh, dan lain-lain. Seperti yang sudah sangat terkenal, ya geblek, siapa yang nggak kenal geblek, lanting, siapa yang nggak kenal lanting kalau di Purworejo, termasuk lanting jetis yang sangat sudah top banget. Bakso, ada bakso Bang Siput, ada bakso Pak Sukar, ada bakso Kombi, dan lain-lain. Sate Winong juga banyak banget. Ada sate Pak Mustafa, ada sate Pak Keri, sate Pak Mustafa Putra, sate Loneng, sate banyak sekali. Tempat makan juga banyak sekali yang unik. Ada di Purworejo itu, di pusat kota Purworejo itu, ada di Kelurahan Purworejo, tempatnya di Pelawasan. Ada kafe-kafe, tempat nongkrong yang sangat enak seperti di belakang saya ini. Jadi ini kafe, sampingnya itu persis ada Kali Bogowonto. Jadi tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat kongko, tempat ya makan minum sekalian piknik itu ada di kafe-kafe. Di Pelawasan tepatnya itu. Bisa masuk mobil, bisa masuk motor, enak banget buat nyantai di sana. Sore, malam, sampai malam. Ada juga di sini warung Kebon Kalasan. Tempatnya Mbak Erni di Bagelen, dan lain-lain, warung-warung yang unik-unik di sini. Pokoknya kalau ke Purworejo jangan lupa nyicipin makanan-makanan, kue-kue, jajanan yang unik-unik. Yang ketika kita kecil banyak kita jumpai,
Tapi ketika kita sudah besar, itu langka dan sulit dicari. Termasuk ini, kentang hitam. Dan juga buah kepel. Alhamdulillah kemarinan saya sudah dapat buah kepel dan sudah mereview buah kepel. Tapi sekarang udah nggak musim lagi. Sulit itu. Pas pulang ke Purworejo ya sulit menemui buah kepel itu. Tidak setiap pulang ke Purworejo menemui buah kepel. Dan kalau kentang hitam ini nampaknya ini tidak pakai musim. Setiap saat ada. Namun karena peminatnya, pembelinya sudah jarang, jadi yang jual juga jarang. Otomatis yang nanam juga jarang. Perlu nih sebenarnya, ini kekayaan alam Indonesia ini perlu diuri-uri, perlu dilestarikan. Makanan-makanan yang unik seperti ini. Para peneliti juga silahkan untuk diteliti kandungan gizi, kandungan apa yang ada di kentang hitam ini. Fungsinya untuk apa aja, bisa dijadikan untuk apa aja dari kentang hitam ini. Ini kalau tahu, itu kan bisa jadi harganya mahal, bisa jadi diekspor ke berbagai negara di Indonesia. Karena ini kekayaan alam Indonesia. Belum tentu di negara lain itu bisa dijumpai buah atau umbi-umbian jenis kentang hitam ini. Berarti kan ini mahal. Kalau di suatu tempat orang tidak bisa menjumpai dan kita bisa menjumpainya, berarti ini bisa dijual di tempat lain dengan harga mahal. Di negara lain kita bisa menjual dengan harga mahal. Memang sih konon umbi ataupun kentang hitam ini asalnya dari India. Kebetulannya saya kurang tahu. Tapi di negara-negara lain kan juga pasti sulit dijumpai kentang hitam ini. Buat ngemil enak ini. Kebetulan suasananya enak banget. Nggak panas, nggak hujan. Teduh banget ini, adem banget di bawah pohon duku. Di samping kali. Ini di belakang saya ini itu jalan, ini jembatan atau orang bilang. Ini juga dulu saya sering main di sini. Ini ke ngalor sana itu terus ke jurusan Sawangan atau Girimulyo Puspo. Oh ya, setelah Winong, Sutoragan, Jatiwangsan, Girimulyo, Girijoyo, Puspo Wetan arahnya lurus, Puspo Kulon arahnya yang ke kiri, melewati desa Girijoyo. Girijoyo kecamatan Kemiri, sementara Puspo masuk ke kecamatan Bruno. Banyak sekali kita jumpain lah di Indonesia, di desa-desa. Kaya sekali Indonesia. Tinggal kita memanfaatkannya untuk apa. Kita modifikasi jadi apa ini kentang hitam ini. Monggo para peneliti, para kreator makanan untuk memodifikasi makanan ini dibuat jadi apa. Sehingga dijual dengan harga yang lebih mahal, lebih kompetitif. Sehingga bisa menghasilkan cuan yang lebih besar. Oke, terus menyaksikan tayangan-tayangan kami yang lain, yang tentu lebih unik-unik lagi, yang lebih keren, lebih top, makanan-makanan unik yang sulit kita jumpai. Tetap di Yukichi, yuk kita cicipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.